Asteris 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 selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 866 Saudara Qi, telepon ini untukmu, Feng. Mengapa kamu memintaku untuk datang ke Tiongkok? Anda punya ide bisnis baru. Setiap kali Feng Yu meminta Kirilenko untuk datang ke China, Kirilenko akan kembali dengan membawa banyak uang. Itu sebabnya dia terbang segera setelah menerima panggilan Feng Yu. Kakak Qi, aku sudah menyiapkan hadiah kecil untukmu. Lihat apakah Anda menyukainya. Feng Yu memberi Kirilenko sebuah kotak. Kirilenko membuka kotak itu dengan rasa ingin tahu. Ini ponsel. Apa yang istimewa dari ponsel ini? Harganya paling banyak 2-3 ribu USD. Ponsel ini juga tidak memiliki sesuatu yang istimewa. Hadiah Feng Yu adalah barang-barang yang tidak berharga ini. Ini adalah model ponsel terbaru, yang akan diperkenalkan oleh Win and Rain dan Aiwa setelah tahun baru. Ponsel ini memiliki nada dering polifonik 40 nada dan layar 2 inci. Ada layar LCD lain di sampulnya, dan pengguna dapat melihat ide penelepon yang masuk tanpa membuka ponsel. Beberapa teknologi yang digunakan pada ponsel ini masih belum bisa diproduksi dalam jumlah besar dan belum bisa diperkenalkan ke pasar. Tapi itu bisa digunakan sebagai pratinjau teknologi. Feng, ini ponsel yang bagus, dan ini pertama kalinya aku melihat ponsel dengan 2 layar. Ukuran ponsel ini juga pas di tangan saya. Saya suka hadiah ini. Kirilenko bermain dengan telepon sebentar dan berkata kepada Feng Yu. Ponsel ini lebih baik dari yang dia gunakan sebelumnya dan jauh lebih baik dari ponsel Motorola yang dia gunakan sekarang. Tapi Kirilenko masih penasaran kenapa Feng Yu memanggilnya. Seharusnya tidak hanya memintanya datang ke China untuk memberikan ponsel ini padanya. Dia terbang dari Moskow ke Beijing dalam penerbangan sewaan dan biaya puluhan ribu USD. Kaki, saya ingat Rusia tidak memiliki produsen ponsel, kan? Feng Yu bertanya sambil tersenyum. Industri elektronik Rusia mungkin kuat, tetapi produk konsumen mereka tidak dapat dibandingkan dengan China. Sebagian besar insinyur mereka yang berspesialisasi dalam elektronik digunakan untuk keperluan militer. Kirilenko mengangguk. Betul sekali. Negara kami hampir sama dengan China, dan sebagian besar produk kami diimpor oleh Eropa dan AS. Misalnya, Motorola, Nokia, Ericsson, Siemens, Philips, Dell. Kami memiliki pabrik telepon seluler di masa lalu, tetapi mereka diambil alih oleh perusahaan-perusahaan itu. Berarti industri ponsel negara Anda telah diambil alih oleh perusahaan asing itu. Apakah Anda tertarik untuk bekerja dengan saya dan menghasilkan uang dari industri ini? Feng Yu menunjuk dirinya dan Kirilenko. Mata Kirilenko menjadi cerah. Kamu mengatakan ponsel ini diproduksi oleh perusahaanmu. Kirilenko mengambil ponselnya lagi dan melihat logo Win and Rain, yang tidak dia sadari sebelumnya. Bagaimana menurutmu? Jika kita bekerja sama dan memproduksi ponsel Win and Rain, bisakah kita mendapatkan pangsa pasar di Rusia? Feng Yu bertanya. Tidak hanya Rusia. Saya masih bisa menjualnya ke Eropa Barat jika harganya kompetitif. Kirilenko menjawab dengan penuh semangat. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Saudara Qi, kami sudah memiliki mitra di Eropa Barat, dan dia adalah salah satu pemegang saham kami. Saya tidak bisa membiarkan Anda memiliki pasar itu. Tapi saya bisa memberi Anda pasar negara-negara bekas Uni Soviet. Bagaimana menurutmu? Kirilenko hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia tahu dia tidak bisa memaksa Feng Yu untuk meninggalkan rekannya untuk bekerja dengannya. Juga, pasangan Feng Yu seharusnya adalah Fu Guangzheng, dan mereka juga berteman. Kakak Qi, jangan kecewa. Apakah ada pabrik elektronik yang cocok di Rusia untuk diakuisisi? Kriterianya adalah pabrik harus memiliki pekerja terampil, terjangkau dan merupakan pabrik skala besar. Feng Yu bertanya.
Kirilenko menggaruk kepalanya. Aku belum pernah melihat ini di masa lalu, tetapi seharusnya ada beberapa pabrik yang sesuai dengan kebutuhanmu. Anda ingin mengakuisisi beberapa pabrik. Saya akan membantu Anda bertanya-tanya. Tidak, tidak, tidak. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Bukan saya yang ingin mengakuisisi pabrik-pabrik itu. Ini kami. Feng Yu membutuhkan pengaruh Kirilenko di negara-negara bekas Uni Soviet dan bersedia memberinya sebagian dari keuntungannya. Dengan cara ini, tidak ada yang berani menyentuh pabrik-pabrik itu karena saudara Ki akan melindungi mereka. Anda mengatakan Anda ingin saya mendapatkan saham di pabrik-pabrik itu. Suasana hati Kirilenko segera menjadi lebih baik. Ponsel ini dirancang dengan baik, dan begitu pabrik mulai berproduksi, itu akan menguntungkan. Kirilenko yakin ponsel ini akan populer di Rusia, dan dia memiliki mitra di semua negara bekas Uni Soviet. Begitu pabrik mulai berproduksi, keuntungannya akan lebih tinggi daripada menjadi distributor. Saudara Ki, bagaimana saya bisa membiarkan Anda keluar dari bisnis yang menguntungkan ini? Tapi saya harus menetapkan aturan terlebih dahulu. Saya akan menyediakan teknologi, sistem operasi Rusia akan dikembangkan oleh cabang Kings of Moscow, dan Anda akan menangani penjualan dan manajemen. Saya akan menginvestasikan lebih banyak modal dan memiliki mayoritas saham, kata Feng Yu. Ini bukan masalah. Berapa banyak saham yang Anda berikan kepada saya? Kirilenko bertanya dengan penuh semangat. Rusia membutuhkan 2 pabrik, Belarus dan Ukraina masing-masing membutuhkan 1 pabrik. Produksi tahunan harus lebih dari 1 juta ponsel, dan harus ada ruang untuk ekspansi. Saya akan memberikan 70% dari biaya dan Anda akan menanggung sisanya. Apakah tidak apa-apa jika saya memberi Anda 20% saham? Ini adalah kesepakatan yang menguntungkan karena teknologi ponsel yang dikembangkan oleh Aiwa Electronics sangat berharga. Kirilenko tidak ragu sejenak dan segera mengangguk. Tentu, saya dapat menyelesaikan 2 pabrik di Rusia, tetapi dapatkah Anda menjual kepada saya tambahan 1% saham untuk pabrik di Belarus dan Ukraina? Saya perlu memberi teman-teman saya di sana beberapa manfaat. Jangan khawatir. Saya bersedia membayar 2 kali lipat untuk 1% saham ini. Feng Yu merasa tidak enak karena dia tahu harga yang harus dibayar Kirilenko di Belarus dan Ukraina harus lebih dari 1% saham. Apa yang Anda maksud dengan menjual 1% saham kepada Anda? Saya tahu Anda perlu menjaga teman-teman Anda di sana untuk perusahaan kami. Saya akan memiliki 79% saham di kedua pabrik itu, dan jika mereka menginginkan lebih banyak saham, beritahu saya. Feng Yu setuju. Pasar Eropa Timur tidak kecil dan akan membawa keuntungan tinggi jika mereka bisa mengendalikannya. 1% saham mungkin banyak, tetapi bagi Feng Yu, itu bukan apa-apa. Kirilenko sangat senang melihat Feng Yu menyetujui permintaannya. Mereka telah bekerja sama berkali-kali, dan tidak mungkin untuk jatuh karena beberapa saham. Feng, Anda adalah teman sejati. Yakinlah, saya akan membeli 4 pabrik ini sesegera mungkin dan tidak akan mengecewakan Anda. Saya juga berjanji bahwa saya akan mendapatkan semua peralatan dan fasilitas dengan harga terendah. Kirilenko memukuli dadanya dan berkata. Feng Yu tertawa. Aku percaya kemampuanmu. Oh, beberapa mantan insinyur Uni Soviet akan kembali bersama Anda, dan mereka akan bekerja dari sisi Anda. Saya masih memiliki beberapa pekerjaan di Jepang, atau yang lain, saya pasti akan mengunjungi Anda di Rusia. Ini adalah investasi yang cukup besar dan tidak cocok untuk dibicarakan melalui telepon. Itu sebabnya Feng Yu mengundang Kirilenko ke Beijing. Beberapa mantan insinyur Uni Soviet sudah tua dan ingin pulang. Meskipun Feng Yu menawari mereka gaji tinggi, tetapi banyak dari mereka masih ingin pergi karena mereka tahu ekonomi negara-negara bekas Uni Soviet itu, terutama Rusia, telah membaik. Ini adalah kesempatan bagus untuk membiarkan mereka pulang dan terus bekerja untuk Feng Yu.
Bab 867 Produk Futuristik. Pagi ini, Heitaro Nakajima meninggalkan rumah lebih awal ke Bandara Tokyo. Sepanjang jalan, dia terus melihat arlojinya dan setelah dia tiba di bandara, dia memeriksa kedatangannya, dan dia masih punya waktu 1 jam. Sopir Heitaro Nakajima penasaran ingin tahu siapa yang dijemput Heitaro Nakajima. Dari sikap Heitaro Nakajima, orang yang dia terima seharusnya seseorang yang statusnya lebih tinggi darinya. Kunjungi website novel full penerbangan kedatangan yang diperiksa Heitaro Nakajima adalah penerbangan dari China. Apakah orang yang dia terima dari China? Sopir itu tiba-tiba ingat siapa yang diterima Heitaro Nakajima. Agar Heitaro Nakajima menerima secara pribadi, itu pastilah pemegang saham utama Aiwa China yang misterius itu. Pengemudi melihat ke kaca spion dan merapikan rambut dan bajunya seperti ingin meninggalkan kesan yang baik. Setelah Feng Yu mendarat, dia melihat Heitaro Nakajima berjalan cepat ke arahnya. Manajer Feng, silakan naik ke mobil. Seseorang akan membawa barang bawaan Anda ke kamar hotel Anda. Setelah masuk ke dalam mobil, Heitaro Nakajima dengan bersemangat melapor kepadanya. Manajer Feng, saran Anda sangat bagus. Saya tidak menyangka saran Anda akan menghasilkan produk yang futuristik. Feng Yu tersenyum. Setelah produk ini diluncurkan, pasar Walkman dan pemutar CD akan menyusut, dan label rekod akan sangat terpengaruh. Heitaro Nakajima tersenyum sinis. Bagus. Lagi pula, kami tidak memiliki label rekaman. Sony akan menderita kerugian besar, dan pemain MD terbaru mereka akan digantikan oleh kami. Setiap kali Sony mengalami kerugian atau kegagalan, Heitaro Nakajima akan sangat gembira. Kepuasan ini bahkan lebih baik daripada mengunjungi rumah bordil itu. Mungkin Heitaro Nakajima masih terganggu oleh Sony yang membuang Aiwa di masa lalu dan masih memiliki kebencian terhadap Norio Ohga. Sekarang, Aiwa telah kembali, dan Walkman dan pemutar CD Aiwa terjual lebih baik daripada Sony. Kali ini, Aiwa telah berhasil mengembangkan produk baru, dan label rekaman Sony akan sangat terpengaruh. Di masa depan, akan ada lebih sedikit orang yang membeli kaset dan CD. Sudahkah Anda mengatur situs web yang saya suruh? Feng Yu bertanya. Ya, dan kami membeli haknya sekarang. Tetapi manajer Feng, membayar untuk setiap unduhan, tidak akan berfungsi. Kami mungkin kehilangan uang karena orang-orang itu dapat mengunduh sekali dan kemudian berbagi dengan orang lain melalui PC mereka. Kata Heitaro Nakajima. Feng Yu menepuk bahu Heitaro Nakajima. Turunkan saja biaya pengunduhan dan buat beberapa paket bundel. Misalnya, menetapkan harga mengunduh 12 lagu dalam satu paket sebagai mengunduh 8 lagu secara terpisah. Atau Anda dapat mengatur langganan bulanan untuk unduhan tak terbatas. Untuk tahap awal, tidak banyak pengguna yang akan membagikan lagu mereka, dan yang lebih penting, berapa kerugian yang bisa ditimbulkan dari website ini. Bisakah itu sebanding dengan keuntungan produk terbaru kami? Satu-satunya kekhawatiran yang mereka hadapi adalah orang-orang yang mengunduh lagu dan kemudian mengunggahnya ke beberapa forum atau situs web untuk diunduh orang lain secara gratis. Saya sudah mengajukan paten. Setelah paten dikeluarkan, kami akan meluncurkannya di pasar. Harga eceran produk futuristik ini harus ditetapkan lebih tinggi, dan keuntungan kami akan lebih dari 100%. Kali ini, kita akan kaya. Heitaro Nakajima sangat bersemangat hingga wajahnya memerah. Feng Yu khawatir Heitaro Nakajima mungkin terkena serangan jantung atau stroke karena kegembiraannya. Saat ini, Aiwa masih tidak dapat melakukannya tanpa Heitaro Nakajima, dan Feng Yu senang dengan manajemen perusahaan Heitaro Nakajima. Dia tidak pernah berpikir untuk menggantikannya. Tentu saja, Feng Yu juga memantau seluruh manajemen yang lebih tinggi. Jika Heitaro Nakajima memutuskan untuk pensiun atau membuat kesalahan besar, Feng Yu akan memiliki kandidat untuk menggantikannya. Oke, jangan terlalu bersemangat. Anda harus menyiapkan berbagai macam lagu dalam salinan digital sebelum produk ini diluncurkan. Di masa lalu,
Anda masih ingin memasuki pasar PC? PC mana yang dapat menghasilkan lebih banyak uang daripada produk ini? Aiwa seharusnya hanya fokus pada satu area. Musik merupakan kebutuhan dalam kehidupan masyarakat. Bahkan earphone saja dapat memberikan keuntungan tinggi selama bertahun-tahun untuk Aiwa. Arahan yang ditetapkan oleh Feng Yu untuk Aiwa adalah untuk fokus pada produk yang berhubungan dengan musik. Dari Walkman ke pemutar CD dan kemudian dari teknologi karaoke VCD hingga produk terbaru, MP3. Dari pengalaman Feng Yu di kehidupan sebelumnya, pemutar MP3 akan mendatangkan keuntungan besar bagi Aiwa setidaknya dalam 5 tahun ke depan. Setelah itu jadi MP4, dan mereka masih bisa untung 5 tahun lagi. Aiwa juga harus fokus pada pengembangan earphone dan kualitas musik yang lebih baik. Ini dapat digunakan untuk speaker, ponsel, PC, DL. Dan keuntungannya juga tidak akan sedikit. MP3 adalah file musik yang digunakan di PC. Feng Yu telah memberitahu Heitaro Nakajima untuk memikirkan cara mengembangkan pemutar portabel untuk MP3. Ini akan menjadi Walkman berikutnya. Laptop telah menjadi umum sekarang, dan pemutar musik portabel baru ini pasti akan menggantikan Walkman, pemutar CD portabel, dan pemutar MD terbaru Sony. Pemutar MD setara dengan kombinasi CD dan kaset. Ini memiliki kualitas suara CD dan fungsi rekaman kaset. Jika Sony tidak memiliki produk ini, ia akan kehilangan sebagian besar pangsa pasarnya di pasar pemutar musik portabel. Aiwa juga memiliki produk MD ini, tetapi setelah Win and Rain mengembangkan pemutar VCD, Heitaro Nakajima menyerah. Saat itu, Aiwa tidak memiliki modal dan skala untuk memproduksi begitu banyak produk dalam waktu bersamaan. Setelah Aiwa mendapat pinjaman dari bank untuk memperluas pabrik mereka mulai memproduksi pemain MD dan menyusul Sony. Pada saat ini, Feng Yu memberitahu Heitaro Nakajima bahwa arahnya salah. Pemutar MD adalah produk yang bagus, tetapi pemutar MP3 juga memiliki semua fungsi pemutar MD. Pemutar MP3 juga berukuran jauh lebih kecil dan konsumen akan lebih menyukainya. Sama seperti Walkman, yang bergerak ke arah desain yang lebih ramping, orang akan lebih menyukai pemutar musik yang lebih kecil dan ringan. Tidak ada yang ingin memasukkan sesuatu yang berat ke dalam saku mereka. Aiwa mengikuti saran Feng Yu dan menggunakan memori flash yang mahal, layar LCD, dan penyimpanan hingga 128 M. Perangkat ini dapat menyimpan sekitar 20 lagu MP3, tetapi biayanya lebih dari $100 Amerika Serikat. Namun, Heitaro Nakajima percaya bahwa produk ini dapat dijual dengan harga lebih dari $200 Amerika Serikat, dan target audiensnya adalah kekayaan bersih yang tinggi. Ini adalah produk futuristik dan juga senjata Aiwa untuk mengalahkan Sony di industri pemutar musik portabel. Kedepannya, Aiwa akan fokus pada produk ini dan yakin produk ini akan menggantikan semua pemutar musik yang ada di pasaran. Setelah mencapai markas Aiwa, Heitaro Nakajima dengan hati-hati menempatkan pemutar MP3 di depan Feng Yu. Tapi Feng Yu terdiam. Dalam hatinya, dia berteriak, "Apa-apaan ini? Anda menyebut benda ini adalah pemutar MP3. Ini adalah produk yang Anda klaim telah berhasil dikembangkan." Bab 868 Heitaro Nakajima ingin terdaftar. Hal yang Heitaro Nakajima klaim sebagai MP3 player adalah tentang ukuran floppy disk, dan ketebalannya sekitar 2 cm. Satu-satunya poin plus tentang benda ini adalah bobotnya. Feng Yu memegangnya di tangannya dan rasanya kurang dari 100 gram. Pemutar MP3 ini jauh lebih ringan daripada Walkman, pemutar CD dan pemutar MD, dan layar LCD cerah dan menunjukkan waktu bermain. Pengguna juga dapat mengatur lagu sesuai keinginan mereka dan terdapat indikator baterai. Heitaro Nakajima mengatakan bahwa pemain dapat memutar lagu selama 8 jam dengan 2 baterai ukuran AA berkualitas lebih tinggi. Feng Yu mendengarkan kualitas suaranya dan cukup puas dengannya. Benda ini memberi Feng Yu perasaan iPod Touch versi tertua, kecuali tidak dapat memutar video.
Pemutar MP3 haruslah sesuatu yang kecil dan portabel. Ukuran ini terlalu besar. Heitaro Nakajima, produk ini sangat berbeda dari yang saya bayangkan. Feng Yu berkata tanpa daya. Meski desain eksteriornya sangat berbeda, fungsi dasarnya semua sesuai permintaan Feng Yu. Yang terpenting, ini adalah pemutar MP3 pertama di dunia. Setelah paten disetujui, itu akan membatasi kemajuan pengembangan perusahaan lain. Feng Yu teringat pemutar MP3 pertama di dunia yang dikembangkan oleh anak perusahaan Samsung. Tetapi perusahaan ini tidak memiliki dana untuk memperkenalkannya ke pasar, dan mereka akhirnya menjual produk ini. Perusahaan Korea dan Jepang lainnya juga mulai meneliti dan mengembangkan produk ini. Tapi itu adalah perusahaan Amerika yang membuat MP3 populer. Setelah MP3 menjadi populer, perusahaan elektronik di seluruh dunia mulai memperkenalkan pemutar MP3 mereka dan menyebabkan kematian Walkman, pemutar CD, pemutar MD, DL. Heitaro Nakajima tidak menyangka produk yang sempurna di matanya ini akan dikritik oleh Feng Yu. Sangat berbeda dari yang Anda bayangkan. Apa yang Anda pikirkan? Feng Yu melihat wajah bingung Heitaro Nakajima, dan dia memberi isyarat dengan tangannya. Saya mengatakan bahwa pemutar MP3 harus kecil dan portabel. Prototipe ini seukuran pemutar CD dan MD, dan jauh lebih besar dari Walkman. Bagaimana Anda bisa menyebutnya kecil dan portabel? Jika kita akan bersaing dengan yang lain, Anda harus mengurangi ukurannya hingga setengahnya. Kurangi ukurannya hingga setengahnya. Ini akan menjadi ukuran ponsel. Berapa banyak yang kita perlukan untuk berinvestasi dalam R&D untuk mencapai ini? Apa yang salah? Kamu tidak dapat melakukannya. Feng Yu mengerutkan kening dan bertanya. Kami pasti dapat mencapainya, tetapi kami perlu menginvestasikan sejumlah besar ke dalam R&D. Heitaro Nakajima menjawab, penelitian terhadap pemain MD bisa dihentikan. Jika ukuran pemutar MP3 dikurangi setengahnya, berapa banyak orang yang masih akan membeli MD? Produk ini akan membawa keuntungan yang tinggi bagi perusahaan di masa depan, dan jumlah yang diinvestasikan sekarang bukanlah apa-apa. Feng Yu yakin bahwa meskipun dana pengembangan meningkat 2 kali lipat, itu masih sepadan. Produk baru ini tidak hanya akan membawa keuntungan yang tinggi bagi Aiwa dan juga dapat meningkatkan status Aiwa. Aiwa akan diposisikan pada level di atas Sony dan menjadi pemimpin dalam pemutar musik portabel. Heitaro Nakajima berpikir sejenak dan setuju. Dia tidak memikirkan hal ini sebelumnya. Oke. Saya akan meminta anak buah saya untuk mengurangi ukuran pemutar MP3 ini menjadi setengahnya. Setengah dari prototipe ini bukan batasnya. Akan lebih baik jika Anda bisa menguranginya menjadi 1/4. Feng Yu membuat permintaan keras lainnya. Heitaro Nakajima bermasalah. 1/4. Bisakah itu benar-benar dilakukan? Tapi inilah yang diinginkan bos. Dan tanpa investasi bos di masa lalu, Aiwa mungkin tidak ada sekarang. Heitaro Nakajima memiliki sesuatu dalam pikirannya tetapi tidak pernah memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Feng Yu. Hari ini, dia ingin membicarakannya dengannya. Manajer Feng, saya mendengar harga saham Six Sense Company melonjak setelah terdaftar di AS. Feng Yu memandang Heitaro Nakajima. Anda juga ingin memasukkan Aiwa? Heitaro Nakajima mengangguk. Setelah pemutar MP3 kami diluncurkan di pasar, lini produksi Walkman dan pemutar CD kami harus diganti. Kami juga perlu terus mengembangkan earphone, speaker, DL dan perlu membangun dan memperluas pabrik. Kami membutuhkan uang dalam jumlah besar. Feng Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Perusahaan telah mengambil beberapa pinjaman, kan? Feng Yu telah meminjam sebagian dana Aiwa dari pinjaman mereka di masa lalu, tetapi dia telah mengembalikan uang itu dengan bunga. Terdaftar mungkin mengumpulkan jumlah besar dengan cepat, tetapi pada saat yang sama, mereka harus membagikan dividen. Aiwa berbeda dengan Six Sense Company.
Aiwa mengkhususkan diri pada perangkat dan peralatan elektronik yang berhubungan dengan musik dan berbeda dari Kameda Masao, yang ingin memiliki majalah, saluran TV sendiri, dan masih perlu menghasilkan berbagai macam produk. Perusahaan tidak punya cukup uang. Kami sedang mengembangkan beberapa produk secara bersamaan dan menggunakan banyak dana. Kami masih dapat beroperasi dengan dana yang ada, tetapi setelah kami terdaftar, harga saham perusahaan kami akan meningkat, dan nilai kami akan meningkat, kata Heitaro Nakajima. Feng Yu akhirnya mengerti alasan sebenarnya mengapa Heitaro Nakajima ingin mendaftarkan perusahaannya. Setelah harga saham naik, kekayaan Heitaro Nakajima juga akan meningkat. Apakah dia akan menjual sahamnya? Sudahlah. Siapa yang peduli apa yang ingin dia lakukan dengan uang itu? Bagaimanapun, Aiwa harus terdaftar cepat atau lambat. Menggunakan uang dari orang lain untuk mengembangkan perusahaan ini juga bukan ide yang buruk. Setelah MP3 berhasil dikembangkan dan diluncurkan, kami akan mendaftarkan Aiwa. Dengan cara ini, kita akan menghasilkan lebih banyak uang. Jika perusahaan itu terdaftar sekarang, harga sahamnya tidak akan naik banyak. Feng Yu mengingatkan Heitaro Nakajima. Saya tahu, ini juga yang saya pikirkan. Setelah produk ini diperkenalkan ke pasar dengan sukses, itu akan menjadi waktu terbaik untuk terdaftar. Kami juga dapat menggunakan dana yang terkumpul untuk memasarkan MP3 kami dan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Heitaro Nakajima menjawab dengan gembira. Heitaro Nakajima juga tidak terburu-buru untuk mendaftarkan perusahaannya. Tetapi jika perusahaan tidak terdaftar, kekayaannya tidak akan meningkat, dan itu akan mempengaruhi statusnya dan keluarganya. Heitaro Nakajima tidak berniat menjual saham perusahaan. Dia hanya ingin meningkatkan statusnya sehingga dia bisa membantu keluarganya. Seorang Taipan dengan aset 100 juta dolar Amerika Serikat dan seseorang dengan aset 500 juta dolar Amerika Serikat telah berbicara secara berbeda. Ini sama untuk ketua perusahaan yang bernilai beberapa ratus juta dan ketua perusahaan 1 miliar USD. Status ketua berbeda. Baik. Ingatlah untuk memberikan teknologi memori flash kepada Aiwa Electronics China dan minta mereka membantu Anda semua dalam penelitian. Ini semua adalah perusahaan Feng Yu dan semua teknologi mereka yang dipatenkan dibagikan. Feng Yu meminta Heitaro Nakajima untuk memberikan teknologi ini kepada Aiwa Electronics agar Aiwa Electronics mengembangkan produk sukses lainnya di masa depan. Flash disk. Bab 869 melihat masa depan USB atau USB flash drive adalah jenis perangkat penyimpanan digital yang sangat populer di masa depan, dan tidak memerlukan sumber daya apapun untuk menyimpan data. Penyimpanannya juga lebih besar, dan pengguna hanya perlu mencolokkannya ke PC atau laptop. USB hanyalah salah satu penggunaan flash drive dan saat ini, penggunaan utama flash drive adalah untuk kartu memori yang digunakan dalam kamera digital. Dong Suebing telah memberitahu Lenovo untuk menginstal setidaknya port USB di semua PC masa depan mereka. Port USB biasanya digunakan untuk drive USB, hard disk portable, mouse, keyboard, speaker, DL. Tapi sekarang, hanya beberapa PC yang memiliki port USB, dan Liu Chuanzi bingung mengapa Dong Suebing memberikan instruksi ini. Dia merasa teknologi ini belum matang dan ada beberapa kegunaan untuk itu sekarang. Menambahkan port USB di PC mereka juga tidak akan menjadi nilai jual, dan biayanya akan meningkat. Feng Yu memberitahu Liu Chuanzi tentang idenya tentang flash drive USB, dan flash drive ini akan segera ditemukan. Di masa depan, Aiwa Electronics dan Wind and Rain Electronics akan mendorong drive USB dan port USB di PC akan menjadi kebutuhan. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, port USB muncul di PC setelah tahun 1998, tetapi itu bukan fitur standar. Hanya setelah 2 tahun, itu menjadi fitur standar dari semua PC, tetapi port itu terletak di bagian belakang CPU. Sampai setelah tahun 2005, port USB dipasang di bagian depan CPU,
dan laptop mulai memiliki lebih dari satu port USB. Itu kira-kira pada waktu yang sama ketika mouse port PS2 dan keyboard port PS2 mulai menjadi usang. Beberapa tahun kemudian, port PS2 benar-benar hilang dan semua mouse dan keyboard beralih ke port USB. Port USB juga ditingkatkan dari 1.0 ke 3.0 dan kecepatannya terus meningkat. Drive USB dan port USB keduanya ditingkatkan selama bertahun-tahun. Heitaro Nakajima tidak tahu tentang rencana Feng Yu dan menyuruh anak buahnya untuk mengatur dan mengirim semua dokumen terkait ke Feng Yu. Heitaro Nakajima masih memimpikannya pemutar MP3 portabelnya, dan dia bahkan berpartisipasi dalam pengembangan dan pengujian. Ini adalah kesempatan Aiwa untuk berdiri di puncak dunia dan dia tidak mau melewatkannya. Manajer Feng mengatakan jika ukuran pemutar MP3 besar ini dapat dikurangi setengahnya, dia akan menggunakan koneksinya untuk memulai kampanye pemasaran global dan menjadikan Aiwa menjadi produsen elektronik teratas di dunia. Aiwa akan berada di depan semua pesaingnya, dan Heitaro Nakajima bahkan mungkin akan mendapatkan saham setelah perusahaan tersebut terdaftar. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, pasar bereaksi buruk ketika MP3 dan drive USB baru diluncurkan. Namun dalam setahun, kedua produk ini dengan cepat menjadi populer. Perusahaan kecil tidak sebanding dengan anak laki-laki besar di kedua industri ini, dan teknologi yang terlibat tidak rumit, dan yang lain dapat menirunya dengan mudah. Bahkan ketika teknologi dipatenkan, mereka dapat dengan mudah diganti. Tetapi perusahaan pertama yang memproduksi produk ini akan ditulis dalam sejarah, dan itu bermanfaat bagi reputasi perusahaan. Sangat penting untuk tetap memimpin di sektor teknologi, dan di masa depan, perusahaan dapat mengklaim bahwa merekalah yang memulai industri ini, dan perusahaan lain hanya mengikuti tren. Pada malam hari, Feng Yu sedang makan seafood dengan Heitaro Nakajima ketika dia menerima telepon dari Kameda Masao. Kameda Masao berada di Eropa untuk mengawasi pembangunan pabrik baru dan akuisisi majalah. Tetapi ketika dia mendengar Feng Yu berada di Jepang, dia segera terbang kembali. Kameda Masao bergegas menemui Feng Yu begitu dia mendarat. Heitaro Nakajima dan Kameda Masao berbeda, dan perusahaan mereka berada di dua sektor yang berbeda. Namun dalam hal kemampuan pribadi, Feng Yu merasa Kameda Masao lebih baik dari Heitaro Nakajima. Aiwa bisa mendapatkan pangsa pasar Cina dan pasar Eropa, mengalahkan Sony, dan menjadi pemimpin dalam industri Walkman, terutama karena bantuan Feng Yu dalam produk baru mereka. Saluran distribusi Fu Guangzheng juga berperan. Tapi Kameda Masao berbeda. Feng Yu hanya memberinya beberapa saran, dan Kameda Masao melakukan sisanya. Dia datang dengan penemuan baru dengan kreativitasnya dan meningkatkan penjualan Six Sense Company. Dia juga yang mengatur saluran distribusi penjualan tanpa bantuan apapun. Setelah perusahaan tercatat, perusahaan menjadi perusahaan pertama di industrinya yang terdaftar. Oh, ini luar biasa. Kameda Masao memasuki ruang makan pribadi dan mulai makan. Heitaro Nakajima sedikit kesal dengan Kameda Masao. Dia juga tidak dapat menjelaskan perasaannya karena kedua perusahaan tersebut sangat berbeda dan tidak memiliki hubungan satu sama lain. Tapi Heitaro Nakajima merasa manajer Feng sepertinya lebih dekat dengan Kameda Masao dan merasa tidak senang. Heitaro Nakajima merasa Feng Yu bias terhadap Kameda Masao karena dia mengizinkan perusahaan indera ke-6 terdaftar, dan meminta Aiwa untuk menunggu. Kameda Masao bukanlah siapa-siapa di masa lalu, dan dia berada di level yang sama dengannya. Mungkin dalam 2 tahun lagi, Kameda Masao mungkin akan berada di atasnya. Kameda Masao, kamu belum pernah makan seumur hidupmu. Heitaro Nakajima berkata dengan sinis. Orang ini tidak memiliki etiket sama sekali. Kameda Masao memandang Feng Yu dan meletakkan sumpitnya, sebelum beralih ke Heitaro Nakajima. Heitaro Nakajima, ini makan malam yang kamu siapkan untuk bos. Itu terlalu biasa. Kameda Masao selalu memanggil Feng Yu sebagai bos,
dan Heitaro Nakajima memanggil Feng Yu sebagai manajer Feng. Juga, sejak hari Kameda Masao bertemu Feng Yu, dia telah membohonginya, dan Heitaro Nakajima tidak pernah melakukan ini. Mungkin ini sebabnya Feng Yu merasa Kameda Masao lebih mampu. Ini adalah restoran seafood terbaik di Tokyo. Apa masalahnya? Heitaro Nakajima membalas. Restoran makanan laut. Apa yang istimewa dari ini? Lihat bagaimana makanan disajikan di sini. Kameda Masao menoleh ke Feng Yu. Bos, saya tahu restoran khusus yang berbeda dari semua restoran lain. Restoran khusus. Feng Yu penasaran. Apa yang lebih baik dari makanan laut di Jepang? Sisa makanan di sini tidak ada yang istimewa. Tunggu, piring. Kameda Masao memiliki ekspresi cabul di wajahnya. Mungkinkah cara menyajikan makanan yang legendaris itu? Menelan. Feng Yu menelan ludahnya. Saran ini sangat menggoda, dan bagus untuk dialami. Tapi Feng Yu tidak akan berani memakan makanan yang disajikan. Tempat seperti itu lebih cocok untuk Kirilenko, Fu Guangzheng, dan Li Zekai. Mereka akan senang untuk mengalaminya. Kameda, aku akan kembali besok. Mengapa Anda bergegas kembali begitu mendesak? Tidak, saya tahu bos akan datang ke Jepang, dan saya bergegas kembali, karena saya khawatir beberapa orang bukan tuan rumah yang baik. Kata Kameda Masao. Terima kasih. Ketika saya membawa beberapa teman pada kunjungan saya berikutnya, Anda dapat membawa kami berkeliling. Feng Yu tidak ingin melihat Kameda Masao dan Heitaro Nakajima memperebutkan perhatiannya. Oke. Oh, saya telah membeli majalah di Eropa, dan kami berencana untuk membuka cabang di AS. Majalah yang dibeli oleh Six Sense Company seharusnya majalah semacam itu. Sepertinya tidak ada jalan kembali bagi Kameda Masao untuk menjadi raja industri porno. Ingat apa yang aku katakan padamu. Jangan melihat keuntungan jangka pendek. Jika Anda ingin perusahaan maju, Anda harus melihat masa depan. Terima kasih atas kata-kata bijakmu. Heitaro Nakajima mengerutkan kening. Kameda Masao, Anda juga salah satu pemegang saham Six Sense Company. Apakah Anda benar-benar perlu membungkuk begitu rendah? Tapi Heitaro Nakajima tiba-tiba menyadari bahwa mungkin inilah alasan mengapa manajer Feng lebih memikirkan Kameda Masao. Lihat cara Kameda Masao melakukan bootleg. Dia tidak memiliki tulang punggung sama sekali. Heitaro Nakajima berpikir sejenak dan berkata dengan ekspresi murung. Bos, jika Anda tertarik dengan tempat itu, saya punya beberapa rekomendasi bagus. Bab 870 berbagai jenis penutup flip ponsel. Setelah menyerahkan dokumen ke Aiwa Electronics, Feng Yu memerintahkan mereka untuk mulai meneliti drive USB. Tentu saja, Feng Yu juga menetapkan persyaratannya. Ukuran drive USB harus seukuran korek api plastik dan tidak boleh sebesar hard disk portabel. Feng Yu secara mental siap untuk penyimpanan drive USB yang baru dikembangkan tidak lebih tinggi dari 128 M. Dari pemutar MP3, ia memperkirakan ukuran penyimpanan menjadi 32 M dan itu sudah cukup. Ukuran penyimpanan ini setidaknya lebih besar dari floppy disk dan datanya tidak mudah rusak. Feng Yu tidak dapat mengingat kapan drive USB muncul di kehidupan sebelumnya, tetapi dia tahu itu setelah WIN98 diluncurkan. Sudah ada teknologi port USB, dan Feng Yu harus berhati-hati. Jika dia salah ingat atau sejarah telah berubah, drive USB mungkin diperkenalkan oleh perusahaan lain. Setelah Aiwa Electronics mendapatkan teknologi pemutar MP3 dan mengetahui bahwa mereka harus mengembangkan drive USB ini, mereka tahu bahwa teknisi mereka tidak cukup. Mereka membutuhkan insinyur perangkat lunak, dan Feng Yu memindahkan beberapa insinyur perangkat lunak dari Lenovo untuk membantu mereka. Liu Chuanzi dan yang lainnya tahu potensi drive USB tinggi, tetapi akan memakan waktu cukup lama sebelum dikembangkan. Setelah perangkat ini diluncurkan dan menjadi populer, teknologi mereka akan menjadi yang paling maju di dunia. Insinyur Aiwa Electronics mungkin ahli dalam teknologi nirkabel,
Tetapi mereka tidak dapat mengembangkan komponen PC tanpa bantuan Lenovo. Setelah menyelesaikan semua ini, Feng Yu pergi untuk memeriksa kemajuan model ponsel terbaru Aiwa Elektronik. Semua sarannya telah dilaksanakan, dan telepon memiliki layar yang lebih besar dan 40 nada polifonik. Namun dua layar LCD dan fungsi game belum dikembangkan. Namun, Feng Yu masih puas dengan kemajuan mereka. Dia memberikan saran baru kepada Aiwa Electronics. Semua produsen ponsel dapat memproduksi ponsel flip. Pernahkah Anda semua berpikir untuk berkreasi dengan flip cover? Su Lihua tercengang. Ponsel flip sudah memiliki dua layar LCD sekarang. Cukup kreatif bukan? Untuk Su Lihua, meningkatkan ukuran layar LCD di ponsel flip dan mengubah dari layar LCD hitam putih menjadi layar berwarna. Win and Rain Electronic memiliki teknologi ini, tetapi biayanya tinggi. Jika mereka akan memiliki ponsel berwarna, biaya produksi akan berlipat ganda, dan berapa banyak mereka akan menjual ponsel tersebut. Selain itu, pabrik di China tidak memiliki fasilitas untuk memproduksi layar LCD berwarna ini dan mereka harus mencari mitra luar negeri atau Philips untuk mendapatkan bantuan. Tetapi Su Lihua tidak memesan layar LCD berwarna karena semua ponsel di pasar masih menggunakan layar abu-abu. Memiliki layar LCD biru atau oranye sudah sangat maju, dan layar berwarna seperti mengambil lompatan besar ke depan. Semua produsen ponsel akan mulai menggunakan layar LCD berwarna dan harga ponsel akan naik tajam dan mencegah ponsel menyebar luas. Juga, jika teknologi layar LCD berwarna Win and Rain Electronic digunakan di ponsel, penutup flip akan sangat tebal. Selain itu, penutup flip harus memiliki dua layar LCD, dan ketebalan ponsel harus ditingkatkan setidaknya 1 cm. Telepon akan menjadi besar dan jelek. Manajer Feng telah menyebutkan bahwa desain luar telepon harus modis, indah dan harus ringan dan kecil. Ukurannya harus pas di telapak tangan. Feng Yu mengambil gunting di meja Su Lihua dan mulai membuka dan menutupnya beberapa kali, sebelum bertanya pada Su Lihua apakah dia mendapatkannya atau tidak. Su Lihua memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Anda hanya bermain dengan gunting, apa yang harus saya pahami dari tindakan ini? Gunakan gunting untuk memotong bagian telepon dan membuatnya menjadi kubus. Feng Yu marah saat melihat tatapan kosong Su Lihua. Kekuatan pemahamannya sangat rendah. Su Lihua terampil dalam teknologi dan kompeten dalam mengelola, tetapi mengapa pemahamannya sangat buruk? Bagaimana dia membuat terobosan dengan tingkat pemahamannya? Lihat baik-baik. Bagian ini adalah layar LCD, dan tombol-tombolnya ada di sini. Jika Anda memutarnya dari sini, layar akan menyala dan layar akan mati saat Anda memutarnya kembali. Dengan cara ini, Anda dapat menggunakan satu layar LCD untuk mencapai apa yang dapat dilakukan oleh dua layar LCD. Feng Yu menunjuk ke gunting. Mengapa ponsel flip menjadi ponsel mainstream alih-alih ponsel candi bar? Bukan karena ponsel flip sedang tren sekarang. Hal ini dikarenakan biaya produksi untuk ponsel flip lebih rendah dari ponsel candi bar, dan layarnya lebih besar. Ukuran layar LCD maksimum pada ponsel candi bar adalah sekitar 1 inci dan ponsel tebal dan panjang, seperti ponsel model lama. Orang-orang memproduksi ponsel yang lebih kecil, dan Anda pergi ke arah yang berlawanan. Konsumen tidak akan menginginkan ponsel yang lebih besar. Ini juga akan terlalu jelek jika ukuran ponsel bertambah, dan ukuran layar LCD tetap sama. Feng Yu menunjukkan kepada Su Lihua ponsel putar, ponsel layar lebar paling awal. Manajer Feng, LCD akan terbuka di luar jika itu adalah penutup putar, dan mungkin mudah rusak. Su Lihua menjawab dengan cemberut. Apakah kamu tidak tahu cara menambahkan lapisan pelindung di atas layar? Layar akan jauh lebih besar, dan pengguna dapat melihat layar dengan lebih jelas. Juga, tidakkah menurutmu itu akan lebih menarik perhatian? Salah satu kegunaan produk mewah adalah untuk pamer. Ketika semua orang menggunakan ponsel flip,
dan Anda menggunakan ponsel terbaru, Anda akan menjadi pusat daya tarik. Mata Su Lihua menjadi lebih lebar saat dia mengingat seseorang yang memberitahunya tentang orang-orang yang suka menjepit pagar mereka di pinggang mereka sekarang. Ini bukan karena kenyamanan, tetapi untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa dia memiliki pagar. Juga, banyak orang suka berbicara keras di ponsel mereka di tempat-tempat ramai. Mereka tahu mereka mengganggu orang lain, tetapi mereka ingin orang lain melihatnya menggunakan ponsel. Orang yang memiliki ponsel suka memamerkan dan ponsel putar ini terlihat lebih modis daripada ponsel flip. Feng Yu tahu Su Lihua bukan orang yang kreatif dan terus mengingatkannya. Selain ponsel flip dan ponsel putar, Anda masih bisa membuat produk ponsel geser, di mana layarnya bisa digeser ke atas atau ke kanan, menunjukkan tombol-tombolnya. Manajer Feng, tidak masalah untuk menggeser layar ke atas. Tapi apa gunanya menggeser layar ke samping? Pengguna akan merasa tidak nyaman untuk memegangnya. Feng Yu mengangguk. Dia puas dengan jawaban Su Lihua, karena dia telah menunjukkan kekurangan dari desain ini. Namun di kehidupan sebelumnya, beberapa ponsel geser memiliki bantalan angka horizontal, keyboard, atau pengontrol permainan. Feng Yu berpikir untuk menambahkan fungsi email ke teleponnya seperti BlackBerry, dan mereka pasti akan mengambil alih segmen profesional. Anda bisa membuat keyboard seperti laptop. Dengan cara ini, akan lebih mudah dan lebih cepat bagi pengguna untuk mengetik pesan. Anda juga dapat membuat ponsel gaming. Jika layar dinaikkan seperti ini dan tidakkah menurut Anda itu akan terlihat seperti konsol video game? Tentu saja, ini hanya sebuah ide, dan saya tidak mengharapkan Anda untuk mengembangkannya sekarang. Feng Yu berkata dan memberi isyarat dengan tangannya untuk membantu Su Lihua memahami apa yang dia bicarakan. Feng Yu mencoba memberikan inspirasi kepadanya dan membantunya menembus batasnya. Setelah memberi Su Lihua beberapa saran lain, seseorang mengetuk pintu, memberitahu mereka bahwa Duan Yongping ada di sini. Feng Yu ingin tahu mengapa Duan tua mencarinya. The Little Tyrant sedang mengembangkan konsol video game berbasis CD mereka dan dia seharusnya berada di Shenzhen. Apakah Little Tyrant berhasil mengembangkan konsol video game berbasis CD mereka? Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.